Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Erian Dwi Susanti, guru prakarya dan kewirausahaan dari SMA Negeri 1 Kota Mungkin. Oke, kali ini kita akan belajar di kelas 11 MIPA 4. Jadi materi yang akan kita ajarkan adalah KD 3.3 tentang perhitungan titik impas. Oke, sebelum kita memasuki kelas, kita ingatkan dulu nih anak-anak untuk masuk ke Google Classroom. Cek. Nah, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di pelajaran PKWU. Silahkan buka Google Classroom di kelas PKWU online. Sampai jumpa di sana ya. Nah, itu sebagai notifikasi kepada anak-anak agar mereka memasuki kelas di Google Classroom. Oke, kita masuk ke Classroom-nya. Kita mulai dengan presensi. Oke, nah ini adalah tampilan ketika kita sudah posting presensi. Jadi yang awal kita lakukan adalah tentang presensi. Nah, mari kita mulai PKWU dengan berdoa terlebih dahulu. Itu saya sampaikan pada streaming di Classwork. Jadi kita mulai pelajaran PKWU dengan berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian terlebih dahulu presensi pada link yang sudah disediakan. Seperti ini presensinya. Oke, jadi ini adalah presensi pada kelas 11 MIPA 4. Di situ sudah tertulis ada nomor presensinya, ada nama lengkap, dan juga ada kondisi fisik saat ini. Jadi anak-anak tuh kondisi fisik saat ini gimana sih? Sehat, kurang sehat, atau sakit? Oke, kita lihat. 31. Oh, masih ada 31. Masih ada 3 siswa ya. Nanti kita cek biar tidak terlalu lama kita rilis materi kita, materi pengantar kita ya. Oke, kita sudah rilis materi. Oke, di situ. Oke, kita sudah rilis materi. Ini materi pengantarnya. Jadi pengantar materi di situ Bu Erian memberikan video pengantar. Bu Erian memiliki uang Rp50.000. Bu Erian memiliki sebuah ide. Kemudian Bu Erian membeli bahan-bahan, kertas, lem kayu, cat minyak, kuas, bebatuan, dan ember, di mana seluruh biayanya Rp50.000. Kemudian Bu Erian membuat bubur kertas dari limbah kertas dan mencetaknya dalam sebuah pot bunga. Kemudian, setelah dikeringkan, dilukis menggunakan cat minyak sedetail mungkin. Begini hasilnya. Bagus ya? Di sekolah Bu Erian ketemu sama Bu Diar. Bu Diar, halo. Bu Diar, aku punya barang bagus loh. Kemudian Bu Erian menawarkan dagangannya kepada Bu Diar. Bu Erian menjelaskan spesifikasi produk secara detail dan lengkap. Tentu saja Bu Erian menggunakan bahasa persuasif agar Bu Diar tertarik untuk membeli. Setelah dipikir-pikir dan saling tawar-menawar, terjadilah kesepakatan harga antara Bu Erian dan Bu Diar. Bu Erian mendapatkan uang sebesar Rp5.000. Tapi, bukannya kemarin beli bahan-bahan Rp50.000? Kok sekarang terjualnya Rp5.000 aja? Aku untung apa rugi ya? Silahkan dilihat dulu videonya ya. Kemudian silahkan ajukan pertanyaan. Dari Radita Naza. Bu, bagaimana caranya biar kita tahu kita untung atau rugi? Radita, untung atau rugi kita dapat melihatnya dari titik kompas.
Untung atau rugi kita dapat melihatnya dari perhitungan untung atau rugi. Atau rugi dengan mencari selisih antara penerimaan dengan biaya. Dapat dikatakan untung ketika penerimaan lebih besar daripada biaya. Oke, kita pause. Pause ya. Lanjut. Novarika. Baik, Bu. Titik kompas itu apa, Bu? Izin bertanya, Bu, untuk modal 50.000 itu bisa menghasilkan kira-kira berapa pot, Bu? 1 atau 2, Bu? Oke, pertanyaannya sangat menantang. Titik impas. Novarika. Titik impas. Waktu kelas 10, kalian sudah belajar tentang keseimbangan belum? Keseimbangan hampir sama dengan itu. Kalau di ekonomi disebut sebagai BEP. Masih ingat? BEP. Masih ingat? Oke, next. Lanjut. Oke, udah terlalu banyak pertanyaan yang udah kita bahas. Kita lanjut rilis materi utama kita pada hari ini, yaitu tentang BEP. Oke, pause. Oke, kita sudah ke materi utama. Jadi di sini setelah berdiskusi, mari kita simak materi tentang perhitungan titik impas. Silahkan siapkan buku catatan PKWU dan catatlah hal-hal penting dalam materi tersebut. Oke, kita lihat materinya ya. Agar tidak terganggu sinyal, kita langsung buka file aslinya. Mari kita bantu Bu Erian agar tetap bersemangat dalam bisnis ya. Jika suatu saat kita mengalami kerugian dalam berbisnis, jangan menyerah. Bisa jadi ada yang salah, terutama dalam perhitungan biaya. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang KD 3.3, perhitungan titik impas. Hari ini, kita akan belajar mengetahui pengertian dan manfaat titik impas, memahami komponen perhitungan titik impas, dan kita akan belajar bagaimana cara menghitung titik impas. Titik impas atau dalam bahasa ekonomi biasa disebut break-even point atau biasa kita singkat BEP. Jadi BEP adalah suatu keadaan di mana perusahaan tidak memperoleh laba tetapi tidak mengalami kerugian pula atau biasa kita sebut balik modal. Orang Jawa suka bilang, "Bu." Diasumsikan, misalkan ada seorang pengusaha, dia menerima penerimaan sebesar 5 juta. Tetapi, biaya yang harus dia keluarkan juga 5 juta. Maka penerimaan sama dengan biaya. Pengusaha tersebut mengalami titik BEP. Tidak ada sisa, tidak ada kekurangan. Apa sih manfaatnya BEP? Nah, manfaatnya BEP dapat dirasakan oleh Bu Erian. Jadi, manfaatnya sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Memberi informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan, dan memberi gambaran sistem laporan yang mudah dibaca. Dalam menghitung BEP, kita perlu tahu komponen apa saja sih dalam BEP. Setidaknya ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost, disingkat FC. Biaya tetap adalah biaya yang tidak tergantung output. Artinya, semakin banyak kita produksi, biaya tersebut sama. Jumlahnya tetap atau sama. Dan biasanya biaya tetap ini adalah biaya yang dapat dipakai secara berulang-ulang. Kalau dalam bisnis Bu Erian, dalam membuat
pot bunga dari limbah kertas, contoh dari biaya tetap adalah kuas dan ember. Kuas dan ember kita cukup membeli satu kali untuk memproduksi satu pot, 2 pot, 3 pot, 4 pot, dan seterusnya. Kita cukup membutuhkan satu ember dan beberapa kuas. Kemudian, komponen BEP yang kedua adalah biaya variabel rata-rata atau average variable cost, disingkat AVC. AVC adalah biaya variabel setiap unit, jadi VC per Q. Sedangkan biaya variabel itu sendiri adalah kebalikan dari biaya tetap. Jadi biaya variabel ini biaya yang tergantung output. Semakin banyak kita memproduksi suatu barang, maka biaya tersebut semakin tinggi. Dan biasanya biaya variabel itu biasanya jumlahnya berubah-ubah dan dipakai sekali pakai habis. Contohnya dalam bisnis pot bunga dari limbah kertas, bahan-bahan seperti limbah kertas, lem kayu, dan juga cat minyak. Jadi semakin banyak kita memproduksi barang, maka biaya tersebut semakin banyak pula. Itulah yang disebut sebagai variabel. Tetapi ingat, dalam BEP ini, variabel yang kita pakai adalah average. Jadi variabel dibagi Q atau unitnya. Dan komponen yang ketiga adalah selling price. Selling price, sell menjual. Selling price, harga jual. Selling price adalah harga jual per unit barang. P per Q. Kemudian, untuk perhitungan titik impas, kita menggunakan rumus BEP sama dengan FC dibagi P min AVC, di mana BEP adalah break even point atau titik impas, FC adalah fixed cost, P adalah harga per unit, dan AVC adalah average variable cost atau biaya variabel per unit. Kita masuk ke contoh soal ya. Diketahui, biaya pembuatan 2 buah pot bunga dari limbah kertas adalah sebagai berikut. Kertas 500, lem kayu 2000, kuas 8000, cat minyak 3500, dan ember 12000. Ditanyakan berdasarkan data di atas, berapakah BEP jika pot dihargai 5000 per unit? Maka kita tuliskan dulu rumusnya bahwa BEP sama dengan FC dibagi P min AVC. Oke, seperti biasa, langkah pertama kita akan mencari tahu komponen dari BEP tersebut. Yang pertama ada fixed cost. Fixed cost itu adalah biaya yang dapat dipakai berulang-ulang. Maka dalam hal ini ada kuas dan ada ember. Kuas dan ember adalah fixed cost, 8.000 dan 12.000. Maka kita dapat menentukan jumlah FC sebesar Rp20.000. Kemudian, komponen yang kedua adalah AVC atau Average Variable Cost. Di dalam hal ini, masih ingat ya, AVC. V variabel itu adalah biaya habis pakai, di mana ada kertas, lem kayu, dan cat minyak. Kita jumlahkan semuanya, ketemu 6.000, tetapi ingat, yang kita pakai datanya adalah average atau rata-rata. Maka kita perlu membagi VC ini dengan Q agar didapatkan AVC. AVC, Q-nya berapa? Q-nya adalah 2 buah pot bunga. Ini kita sebut sebagai Q, unitnya. Maka 6.000 dibagi 2 sama dengan 3.000. Memasuki pada komponen yang ketiga adalah P, price. Dalam hal ini adalah harga jual per unit. Kita sudah tahu bahwa harga jual per unit adalah 5.000 per unit. Jadi kita tidak perlu membagi dengan Q karena harga tersebut sudah harga per unit. P sama dengan 5.000. Kemudian kita masuk pada perhitungan BEP. BEP sama dengan FC per P min AVC. 20.000 dibagi 5.000 per 5.000 min 3.000, jadi kita dapat hasilnya 20.000 dibagi 2.000 sama dengan 10 unit. Artinya apa? Artinya Bu Erian akan mengalami
titik impas atau Bu Erian akan balik modal ketika Bu Erian bisa menjual 10 unit pot bunga. Maka kalau Bu Erian ingin mengalami sebuah keuntungan atau posisi neracanya positif, maka Bu Erian harus dapat menjual Ki lebih besar daripada BEP. Atau dalam hal ini BEP-nya adalah 10 unit. Mari kita buktikan bahwa 10 unit itu adalah BEP. Begini pembuktiannya. Kita tahu bahwa P sama dengan 5.000, FC-nya 20.000, AVC 3.000, dan Ki BEP 10 unit. BEP itu adalah suatu keadaan di mana penerimaan sama dengan biaya. Di dalam ilmu ekonomi, penerimaan kita sebut total revenue, TR, dan biaya kita sebut total cost, atau TC. Rumus dari TR itu adalah P kalikan Q, dan TC itu FC plus VC. Kita masukkan saja angkanya. P-nya 5.000, Q-nya 10.000, FC-nya 20.000, dan VC-nya 30.000. Oke, pertanyaannya adalah, angka 30.000 ini dapat dari mana? Oke, angka 30.000 ini bisa kita dapatkan melalui rumus AVC, bahwa AVC itu adalah VC per Q. AVC 3.000 sama dengan VC per Q. BEP adalah 10 unit. Maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa VC pada saat unitnya 10 itu adalah 30.000 unit. Sehingga kita masukkan VC-nya adalah 30.000. Nah, dengan formula seperti ini, maka kita akan mendapatkan hasil bahwa penerimaan sebesar 50.000 dan biayanya juga sama, yaitu 50.000. Maka kondisi inilah yang kemudian kita sebut sebagai BEP atau break even point. Oke, itu materinya. Kita pantau lagi di postingan. Di stream ya. Di postingan. Oke, seperti biasa belum ada yang komen. Oh alah, paham Bu. Berarti kalau video Bu Erian tadi per unit 5K belum tentu rugi ya Bu. Soalnya jika Ibu memproduksi 10 unit dan laku semua, maka Ibu akan mengalami keseimbangan. Nice. Farika. Nice. Novarika. Nice. Nice. Jadi kalau awal kita berbisnis, tetapi hanya terjual beberapa, jangan patah semangat. Semangat. Karena bisa jadi kita belum memperhitungkan biaya secara detail, terutama biaya tentang BEP. Kata lainnya berarti menentukan jumlah unit yang dijual dengan modal FC dan VC, Bu. Yap. 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 Ditambah dengan... Oke, sekarang ada salsabila rahmatika. Baik, sekarang saya paham Bu, dengan kita menghitung BEP, kita dapat memperkirakan untung atau rugi ketika jumlah barang kita yang terjual mencapai titik impas. Salsabila, bagus. Bagus. Lanjut ke kuis ya. Kuis ya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi. Oke, nice. Sekarang kita akan rilis kuisnya. Kuis. Ini dia kuisnya. Oke, kita assign
sign. Oke, ini adalah kuisnya. Kita coba lihat. Yap, ini adalah kuis dari pertemuan hari ini. Jadi ada 3 soal. Soal pertama, break even point menjadi bagian penting dalam perhitungan biaya dalam usaha kerajinan. Jika kuantitas yang terjual melebihi BEP, maka perusahaan akan memperoleh laba, begitu sebaliknya. Berikut adalah pengertian dari BEP, yaitu bla bla bla. Kemudian, soal yang kedua, break even point menjadi bagian penting dalam perhitungan biaya dalam usaha kerajinan. Sama ya, sebutkan 3 komponen dalam BEP. Dan yang ketiga, Windarian memiliki usaha kerajinan guci mozaik dari pecahan kaca. Ia memproduksi 10 guci mozaik dengan data keuangan sebagai berikut. Bla 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 bla. Pada unit berapakah Windarian mengalami BEP jika ia menjual guci dengan harga 50.000? Oke, kita tunggu anak-anak untuk menjawabnya. Oke, ini ada satu yang sudah menyerahkan. Kita lihat punya siapa ya. Firmansyah. Oke, Firmansyah Rio. Oke, ketika siswa sudah menyerahkan hasil pekerjaannya, maka kita akan mengoreksinya. Oke, ini adalah salah satu contoh hasil pekerjaan siswa atas nama Firmansyah Rio Yudhoyono. Oke, kita akan cek hasil pekerjaannya. Pengertian BEP. BEP atau break even point adalah titik di mana penjual mengalami kerugian namun tidak juga mendapatkan laba atau balik mana. Oke, nomor 1, penjual tidak rugi dan tidak laba. Rugi dan tidak laba. Oke, nomor 2. Komponennya ada FC, AVC, dan PP. Oke, nomor 2, nice. Nomor 3, mari kita hitung. FC-nya 800.000, AVC-nya 300.000, AVC 30.000. Oke, karena ini dibagi 10, mantap. 30.000, P-nya 50.000, maka FC per payment AVC 800.000, 50.000 min 30.000, 40 unit. Nice, karena nomor 2, 3 betul, nomor 1 sebenarnya hampir sedikit betul, cuman tidak ada kata tidak kerugian, tidak mengalami kerugian. Kita kurangi nilainya ya, harusnya 198, biar lebih sempurna. Oke, kalau sudah kita kasih nilai, kita posting. Oke, dan jangan lupa di return atau dikembalikan kepada siswa. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran, kita akan rilis penutup. Oke, kita sudah masuk ke penutup. Pelajaran kita sudah berakhir, jadi apa kesimpulan yang dapat kalian ambil? Drop komentar di bawah ya. Jadi ada 2 kesimpulan. Dari Radita Naza, jadi BEP merupakan keadaan di mana kita tidak mendapat untung dan tidak mengalami kerugian. Iqbal Yogi, kesimpulan saya, titik impas itu sama dengan balik modal dan berfungsi untuk menentukan keuntungan dan kerugian. Mantap sekali. Benar. Ilmu yang kita dapat, salah satunya adalah jangan patah semangat dalam berwirausaha.
Cindy Cahyani. Jadi BEP adalah keadaan di mana kita tidak memperoleh laba tetapi juga tidak mengalami kerugian. Terdapat 3 komponen, yaitu FC, AVC, dan selling price. Oke, mantap sekali. Nah, begitulah pembelajaran pada prakarya dan kewirausahaan hari ini di kelas 11 MIPA 4. Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya.